Baiklah para siswa, kita mulai pelajaran yang baru, yaitu mengenai pesawat sederhana. Ini tukang tambal ban sedang menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhananya berupa congkelan dari besi, merupakan tuas. Ini sistem tuas, sehingga dengan alat ini akan lebih mudah membuka ban sepeda. Kalau tidak ada alat ini, sampai berdarah-darah tangannya tidak akan bisa membuka. Karena ini memudahkan kerja, maka congkelan ini disebut pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha atau kerja dengan mengubah besaran gaya atau arah gaya yang dirubah. Contohnya tadi pengungkit tadi pada katrol, pada bidang miring, dan gear. Ini gulungan pesawat sederhana. Nah, ini contohnya tuas pengungkit tadi. Pengungkit tadi namanya sistem tuas, terdiri dari sistemnya ada titik tumpu, ada gaya kuasa, ada beban. Kalau model seperti ini namanya tuas jenis yang pertama ya. Terus nah ini sama dengan tenaga yang kecil. Kalau tidak pakai alat untuk memindahkan batu ini tanpa tuas, kita tidak akan mampu mengangkat batu ini. Maka supaya batu ini bisa bergeser, maka menggunakan pesawat sederhana berupa tuas. Harus ada titik tumpunya. Ini kuncinya pada titik tumpunya ya. Sedangkan ada tuas jenis yang kedua, contohnya ini pada gerobak dorong, pada pemotong kertas, dan ini pada pembuka botol. Titik tumpunya cirinya ada di ujung, gayanya pada di ujung, bebannya ada di tengah ya. Yang jenis ketiga, titik tumpunya di ujung, bebannya di ujung juga, kuasanya di tengah. Contohnya penjepit kue dan beko. Nah, secara analisis, secara matematis, sistem tuas itu harus ada satu tadi, ada titik tumpunya, ada gaya kuasanya, dan ada beban. Kemudian ada istilah LK dan LB, lengan kuasa dan lengan beban. Nah, keuntungan mekanis itu apa? Keuntungan mekanis itu perbandingan antara berapa berat yang kita bisa pindahkan terhadap gaya yang kita keluarkan. Kalau gaya kita 10 bisa mengangkat 50, berarti keuntungan mekaniknya 5 kali. Kita modalnya keluar 20, kita bisa mengangkat 100, berarti keuntungannya 100 ini keuntungannya 5 kali, atau 100 dibagi 20 atau 5 kali, atau berat dibagi gaya. Nah, nanti besarnya keuntungan mekanik juga ditentukan oleh lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa, lengan beban. Berat dalam Newton ya, gaya juga dalam Newton, kemudian panjang dalam meter. Nah, analisisnya, lengan kuasa dihitung dari titik tumpu ya. Titik tumpu sampai gaya kuasa disebut lengan kuasa. Titik tumpu sampai titik beban disebut lengan beban. Pada titik beban ini ditarik gaya berat atau gaya gravitasi, menghasilkan FB, gaya berat. Ini gaya kuasa yang kita keluarkan ya. Ini satuan-satuannya sama tadi, KM nya sama, LB nya sama. Ini hanya bahwa lengan kuasa itu dihitung dari titik tumpu ke gaya kuasa, lengan beban dihitung dari titik tumpu ke gaya beban, titik beban. Nah, kuncinya ada pada tumpuan, maka disebut dengan titik tumpu. Terus tadi sudah ada tuas tipe 1. Keuntungan mekaniknya tadi sudah dihitung. Kalau menggunakan lengan berarti lengan kuasa dibagi lengan beban. Kalau menggunakan berat berarti berat beban dibagi gaya kuasa. Kalau ditanyakan ini rumusnya, ketanyakan beratnya berapa, gaya kuasanya berapa, ini harus dirubah rumusnya. Ini umpamanya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalau ditanyakan 6 pasti 3 kali 2.
6 berarti 3 kali 2 km kali FK. Kalau tanyakan 2 berarti 6 dibagi 3, berarti FK itu berat beban dibagi keuntungan mekanik, sehingga dirumuskan FK adalah berat beban dibagi keuntungan mekanik. Sedangkan berat beban itu adalah FK kali keuntungan mekanik. Nah, ini contohnya, suatu tuas itu panjangnya 2 meter dari ujung ke ujung, berat bebannya 700 Newton. Nah, ini titik tumpuannya. Sebagai acuan adalah titik tumpunya ada di sini. Titik tumpu sampai titik beban disebut lengan beban. Lengan bebannya diketahui di sini setengah meter. Lengan bebannya setengah meter, sedangkan ini sampai sini 2 meter. Berarti di sini berapa? Berarti 2 meter dikurangi setengah. Berarti ini sampai sini lengan kuasanya adalah 1,5. Nah, LK-nya 1,5 meter. Rumusnya tadi gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan berat beban kali lengan beban. Ini rumusnya. Kalau ditanyakan gaya kuasa, misalkan ini 2, ini 3, 2 kali 3 sama dengan ini semuanya 6. Kalau ini 2 berarti 6 dibagi 3 misalkan. Nah, sehingga FK-nya FB kali LB dibagi LK. Kalau ditanyakan FK, FB-nya berapa? FB-nya 700. Lengan bebannya berapa? Setengah dibagi lengan kuasa, ketemunya 233,3 Newton. Contoh yang lain. Tuas dari ujung ke ujung panjangnya 4 meter. Ini sudah ada titik tumpu ke kuasa, berarti ini adalah lengan, ini berarti lengan kuasa. Lengan kuasanya 3,5, berarti lengan bebannya, berarti ini dikurang ini, tinggal setengah meter. Nah, ini lengan kuasa. Dari titik tumpu ke titik beban adalah lengan beban, mampu mengangkat berat bebannya 300 Newton. Nah, keuntungan mekanik bisa menggunakan rumus FB per FK, bisa LK LB. Kalau menggunakan rumus ini nggak bisa. Mengapa? Karena FB-nya ada, tapi FK-nya nggak ada. Maka yang bisa menggunakan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasanya berapa? 3,5 meter. Lengan bebannya berapa? Tadi ini 4 dikurangi 3,5 berarti setengah. Jadi lengan kuasanya 1,5 ketemunya 3 kali. Jadi keuntungan mekaniknya 3 kali. Apa artinya keuntungan mekanik 3 kali? Bahwa modal yang kita keluarkan adalah 3 kali. Berarti modalnya kita nggak tahu. Yang tahu yang kita angkat 300. Berarti 300 ini dibagi 3. Sehingga KM rumusnya ini, kalau menggunakan berat berarti berat beban dibagi berat gaya kuasa, 300 dibagi FK gaya kuasa. Gaya kuasanya belum tahu, tapi keuntungan mekaniknya udah tahu 3. Nah, ini secara matematis, secara matematis dipindahkan ke sini, 300 dibagi FK sama dengan 3. 6 dibagi berapa ketemu 3. Nah, berarti FK-nya 300 dibagi 3, 100 Newton. Apa artinya keuntungan mekanik 3? Dengan modal 100 bisa mengangkat 300. Apa artinya keuntungan mekanik 3? Kita bisa ngangkat 300, berarti modalnya sepertiganya dari beban yang diangkat. Sepertiga dari 300 adalah 100. Nah, ini sama dengan tadi. Lengan bebannya, lengan kuasanya 60, lengan bebannya 10. Keuntungan mekanik berarti lengan kuasa dibagi lengan beban, 60 dibagi 10, berarti udah 6 kali lengan keuntungan mekaniknya. Ya. 6, nah tahuan 6. FK-nya berapa?
Yang kita bisa angkat adalah 65. Kita punya keuntungan 6, berarti 65 dibagi 6 FK nya langsung. Nah, ini macam-macam tuas. Ini tuas tipe pertama. Tuas pertama itu titik tumpunya ada di tengah, bebannya di ujung, gayanya di ujung. Pada potongan kuku, pada gunting, pada tuas tadi adalah tipe pertama. Tipe yang kedua, titik tumpunya di ujung, bebannya di tengah, gayanya di ujung. Nah, ini seperti ini. Ini tipe kedua, titik tumpunya ujung. Nah, kalau ini titik tumpunya yang mana? Titik tumpunya ada di sini. Ini titik beban, ini titik kuasa. Lengan kuasanya mana? Lengan kuasa adalah jarak antara gaya kuasa ke titik tumpu. Sini, ini lengan kuasanya. Lengan bebannya mana? Dari titik beban ke titik tumpu ke sini. Nah, ini adalah lengan beban. Lengan bebannya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk jenis yang ketiga, tuas jenis ketiga. Titik tumpunya di ujung, bebannya di ujung, gayanya kuasa di tengah. Contohnya pada cetok dan ini pada skop. Titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya di ujung, berarti di sini titik tumpunya. Bebannya di ujung, berarti ini gaya kuasa. Lengan kuasanya mana? Lengan kuasa dihitung dari titik tumpu ke kuasa. Nah, ini titik tumpunya ada di sini. Ini sampai sini adalah lengan kuasa. Lengan bebannya mana? Lengan beban dihitung dari titik tumpu ke beban. Ini bebannya. Jadi ini lengan kuasanya lebih kecil dari lengan beban. Keuntungan mekanik pasti 0, di bawah 1. Tapi mengapa ini disebut dengan pesawat? Toh keuntungannya di bawah 1. Karena ini permukaannya lebih lebar sehingga mudah menyerap pasir, sehingga mudah untuk menaikkan pasir ke truk, mudah memindahkan. Karena ini adalah jenis pengungkit, karena memudahkan kerja maka disebut sebagai pesawat sederhana. Yang lain adalah katrol. Katrol itu apa? Katrol itu roda yang dikelilingi oleh rantai atau tali. Ada 3, katrol tetap, bergerak, dan sistem katrol. Ini namanya sistem katrol karena terdiri dari 4 katrol yang dirangkai jadi satu. Ini katrol tetap karena ini diem, ini bergerak, ini cantolannya, ini tumpuannya, sehingga katrolnya bisa naik turun ya. Nanti akan dianalisis selanjutnya. Nah, ini yang katrol tetap tadi, beratnya misalkan segini, FK nya berapa, mana titik tumpunya yang mana, titik kuasanya yang mana, titik bebannya yang mana. Titik tumpu adalah tumpuan di sini, ini adalah titik tumpunya. Titik kuasanya ya di C, titik bebannya di A ya. Lengan beban dengan lengan kuasa, nah nanti akan dilihat di sini. Ini beratnya 700, ini berapa gaya kuasanya untuk memindahkan ini. Titik tumpunya ada di tengah, ini yang harus diperhatikan. Ini adalah titik kuasa, ini titik beban. Nah, dari titik beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Nah, karena ini suatu lingkaran dan ini titik pusat lingkaran, berarti lingkaran itu mempunyai jari-jari. Jari-jari dari T ke B dibandingkan T ke A besarnya sama apa beda? Yang namanya lingkaran pasti sama, kalau beda bukan lingkaran ya. Sehingga kalau lengan kuasanya 10, otomatis lengan bebannya juga 10. Nah, berapa keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik dirumuskan lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasanya berapa? 10. Lengan bebannya berapa? 10 juga. 10 bagi 10 berapa? Nah, kalau lengan kuasanya 20, berarti lengan bebannya berapa? 20 juga. Sehingga 20 dibagi 20 hasilnya berapa? Inilah yang disebut keuntungan mekanik. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Keuntungan mekanik katrol tetap sebesar 1.
Kalau begitu berapa gaya kuasanya? Nah, gaya kuasa tadi adalah keuntungan mekanik kali berat beban. Berat bebannya 700, keuntungannya 1, berarti 700 Newton. Untung apa rugi? Modalnya 700, bisa ngangkat 700, ya nggak untung. Tetapi katrol ini disebut sebagai pesawat sederhana. Mengapa? Karena katrol ini bisa merubah arah gaya. Nah ini, merubah arah gaya. Kalau dilihat dari keuntungannya nggak untung karena sama, modalnya 700, yang diangkat 700. Tapi ini memudahkan kerja. Seandainya tanpa katrol, maka kita harus narik. Misalkan ini di pinggir sumur, harus badan kita ditahan supaya nggak nyemplung ke sumur, kemudian kita narik beban 700 Newton. Ini pekerjaan berat, harus hati-hati. Maka supaya ini lebih mudah, maka cari penggantung, kasih roda, sehingga gayanya sekarang turun ke bawah. Kita tarik, yang tadinya harusnya naik sekarang menjadi turun. Yang bisa merubah ini adalah katrol. Maka katrol ini karena memudahkan kerja disebut pesawat sederhana. Katrol bergerak. Katrol bergerak ini titik tumpunya yang mana? Kalau ini sebagai tumpuan, ini digantung, berarti titik tumpunya ada di C. Kemudian lengan kuasa, ini gaya kuasa. Lengan kuasa dihitung dari titik tumpu ke titik kuasa. Jadi dari sini ke sini. Lengan beban dihitung dari titik tumpu ke titik beban, ya. Disebut lengan beban. Ini lengan bebannya. Nah, sekarang kalau lengan bebannya 10, berarti lengan kuasanya berapa? Ini sampai sini 10, ini sampai sini 10, berarti otomatis lengan kuasanya adalah 20. Kalau lengan bebannya 30, berarti lengan kuasanya 60 otomatis. Sehingga keuntungan mekanik LK dibagi LB, di mana LB-nya adalah 10, LK-nya adalah 20. 20 dibagi 10 ketemu berapa? Nah, di sini LB-nya, lengan bebannya 30, lengan kuasanya 60. Berapa keuntungan mekanik? Jadi keuntungan mekanik untuk katrol bergerak selalu 2. Terus gayanya berapa yang dikeluarkan untuk mengangkat beban ini? Nah, rumus gaya kuasa adalah berat beban dibagi keuntungan mekanik. Berat bebannya berapa? Oh, beratnya 100. Keuntungan mekaniknya 2, berarti gaya yang dikeluarkan berapa? Oh, berarti 100 dibagi 250 Newton. Jadi perhatikan di sini apa artinya KM2. KM2 berarti tenaga yang kita keluarkan itu mampu mengangkat 2 kali dari tenaga yang kita keluarkan. Kalau di sini 100, berarti sini 200 karena 2 kali. Kalau ini 1000, berarti berat bebannya 2000. Sekarang dibalik, kalau bebannya 100 karena KM-nya 2, berarti dibagi 2. Di sini 50. Cepat saja. Kalau ini 500, berarti dibagi 2, di sini 250. Nah, tadi sama. Katrol ini lebih mudah menaikkan beban, akan tetapi arah gayanya naik ke atas, maka harus dilengkapi dengan satu katrol lagi sebelah sini, ya, memperbesar gaya. Ini sama juga, ini berat bebannya 18.000, udah tahu ini KM-nya 2, berarti gaya yang digunakan adalah separuh dari ini. KM-nya kan 2, separuhnya berapa? Berarti 9.000. Kalau rumusnya seperti ini. Nah, kepada katrol berganda, ini namanya katrol takal. Katrol takal ini untuk menghitung keuntungan mekaniknya, menghitung jumlah tali, sigma tali di atas beban. Jumlah talinya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 4. Kalau sini gayanya 100 Newton dengan keuntungan 4 kali, berarti mampu mengangkat 400 Newton.
Kalau ini 50 Newton kalikan 4 berarti 200 Newton. Kalau ini 800 Newton berarti ini dibagi 4 berarti di sini 200 Newton. Ya, camkan itu keuntungan mekanik. Nah, ini jumlah talinya ada 2 berarti km-nya 2. Berapa gaya yang digunakan berarti separuh dari berat beban. Rumusnya ini FK setengah FB. Jumlah talinya 1, 2, 3, 4 berarti ini keuntungan mekaniknya 4. Berapa tenaga yang harus kita keluarkan? 1/4 dari berat beban. Kalau bebannya 400 berarti ini kita 1/4-nya dari 400 adalah 100 Newton dan seterusnya. Nah, ini talinya ada berapa? Talinya di atas beban ada 1, 2, 3 berarti keuntungan mekaniknya ada berapa? 3. Berarti berapa gaya yang bisa kita keluarkan untuk mengangkat ini 90 Newton? Berarti gaya yang kita keluarkan 1/3 dari 90. Berapa? Berarti 30. Nah, kalau ini keuntungan mekaniknya berapa? 1, 2, ini 3, 4 berarti 4 keuntungan mekaniknya 4. Bebannya 500. Berapa gaya? Berarti 1/4 kali 5000, bukan 500 ya. Bebannya 5000 Newton. Kalau keuntungan mekaniknya 4 berarti 5000 dibagi 4 ya. Ini sama keuntungan mekanik 4. Ini roda gigi. Roda gigi nanti akan dijelaskan pada yang berikutnya ya. Ini katrol masih, ini rangkumannya. Kalau katrol tetap km-nya 1, katrol tunggal bergerak km-nya 2. Kalau ini menghitung tali km-nya 4. Nah, ini roda gigi. Roda gigi akan dijelaskan di sini. Roda gigi ini pada sepedamu ini ada gigi yang diameternya kecil, ada gigi yang diameternya besar. Ini bisa dipindah geser-geser. Penjelasannya adalah roda gigi yang besar memberikan gaya yang lebih besar, sehingga gaya kuasa yang diperlukan lebih kecil. Artinya kaki kita untuk menggoes lebih ringan kalau ini pas di gigi yang lebar, yang gede. Tetapi kecepatannya menjadi tidak cepat, lambat. Kalau menggunakan roda yang besar maka lambat. Kalau ingin cepat maka harus dipindahkan ke roda yang kecil, tapi kakinya goesnya di sini lebih berat. Jadi kalau lebih berat ini larinya lebih kencang. Kalau ini misalkan naik gunung, nah ini dipindahkan ke yang lebih besar maka diobek tetap jalan tapi lambat ya. Nah, sekarang bidang miring. Bidang miring ini adalah permukaannya miring berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai pengalih gaya. Keuntungan mekanisnya, nah ini ada benda akan didorong dinaikkan ke permukaan, didorong pakai tangan. Daya dorongnya namanya gaya dorong. Kalau ini benda berarti mempunyai gaya tarik bumi. Benda, massa yang ditarik gaya itu mempunyai berat W. Jadi S ini panjang lintasan atau panjang bidang miring S-nya. H adalah ketinggian bidang miring. Keuntungan mekanik tadi sama, bahwa keuntungan mekanik adalah berat dibagi gaya atau bidang miring dibagi ketinggian. Itu rumus keuntungan pada bidang miring. Jadi jaraknya bidang miring dibagi ketinggian merupakan keuntungan mekanis. Yang termasuk golongan bidang miring ada sekrup, ada pisau, ada tangga. Ini adalah bidang miring. Ini bidang miring juga. Ini bidang miring. Ini uliran ini juga bidang miring. Dengan adanya uliran ini mudah dimasukkan, kemudian menggigit lebih kuat. Nah, ini pada dongkrak juga ini ada uliran-uliran. Ini adalah memudahkan kerja. Masih sama, ini bidang miring semua. Dan sebagai contoh untuk memasukkan drum ke atas mobil minta bantuan bidang miring.
Ini bidang miringnya, didorong menggunakan daya dorong. Ini adalah tinggi, L nya adalah panjang bidang miring. Keuntungan mekaniknya adalah L panjang bidang miring dibagi ketinggian, atau keuntungan mekaniknya adalah berat beban dibagi gaya dorong. Berat dibagi gaya dorong, itu keuntungan mekanik. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Ini keuntungan mekanik itu berat dibagi gaya, berat benda dibagi gaya dorong. Kalau ditanyakan berat benda, berarti keuntungan mekanik kali gaya. Ini 6, ini 3, ini 2. 2 adalah 6 dibagi 3. Kalau ditanyakan 6, pasti 2 kali 3. Kalau ditanyakan 2, pasti 6 dibagi 3. Kamu tahu bahwa BB ini berat. Bahwa berat itu, ya, KM ini adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu adalah S bidang miring dibagi tinggi, berarti berat dibagi tinggi. Ini secara matematis ini berubah BB kali H dibagi S, sehingga berapa gaya yang digunakan untuk mendorong menaikkan pada bidang miring, yaitu berat beban kali ketinggian dibagi jarak. Kalau menentukan berapa harus dikeluarkan gaya untuk menaikkan ke atas, yaitu berat beban dikalikan tingginya ini dibagi jarak. Berat beban kali tinggi dibagi jarak bidang miring. Soal. Nah, ini jaraknya 6 meter. Ini tingginya 2. Dari sini kamu sudah bisa menghitung keuntungan mekanik. Berapa keuntungan mekaniknya? Yaitu panjang bidang miring dibagi tinggi. 6 dibagi 2. Berarti berapa? 3. Nah, sekarang ada benda makon didorong, ditarik dengan gaya 40 Newton. Kalau keuntungan mekaniknya itu 3, modal yang kita keluarkan 40. Sedangkan untungnya 3, berarti berat yang akan kita angkat beratnya berapa? Berarti 40 kali 3. Sehingga ini beratnya WB, beratnya berapa? Tadi dihitung 40 kali keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik tadi sudah dihitung. Nah, ini 3, 6 dibagi 2, 3. Beratnya FK kali KM berarti 4 kali 3. Tadi sudah bilang bahwa beratnya adalah gaya yang kita keluarkan kali keuntungan mekanik. Gayanya 40, keuntungannya 3, berarti 120 Newton. Nah, ini contoh yang lain bisa kamu pelajari. Nah, kalau dilihat di sini berapa keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik adalah bidang miring dibagi tinggi. 4 dibagi 2, ketemu 2, KM-nya 2. Dengan keuntungan mekanik 2, kamu bisa mendorong beratnya 600. Berarti tenaga yang harus kamu keluarkan berapa? Ya, tadi berarti gaya yang saya gunakan adalah 600 ini dibagi 2, berarti 300 Newton. Ya, dan seterusnya bisa kamu kerjakan soal yang di samping. Ya, kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.